Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin, ya man arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin wa qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidal wasiyyin wa amiral mu'minin. Assalamu ala syahidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil ma'sumin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pernah satu saat saya diundang oleh kelompoknya Pak Gunawan Muhammad, itu yang penulis catatan pinggir Tempo. Dia menerbitkan sebuah buku, dia kasih judul Debu, gitu, karena dia mungkin seniman, tapi menurut saya judulnya itu sebaiknya diganti Pengantar kepada Ateisme. Jadi kalau saudara mau jadi ateis, bacalah buku itu. Saya kira rada sulit menjawab argumentasi dalam buku itu, karena ia menggunakan salah satu argumentasi yang paling kuat dari ateisme. Argumentasi yang lain sepertinya bahwa ada argumentasi ateisme itu bahwa Tuhan itu tidak ada, karena misalnya itu argumentasi kita orang awam yang dikasih tahu oleh para ustadz. Setiap segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya, kan gitu. Dan itu dengan mudah dibantah. Kalau begitu Tuhan pun ada penciptanya. Kalau kita buktikan bahwa Tuhan itu ada, maka kita kembali kepada asumsi dasar Tuhan pun mesti ada penciptanya. Dan seterusnya, lingkaran yang tidak berujung sampai Aristoteles kepaksa menambahkan dengan apa yang dia sebut prime mover, penggerak yang pertama. Saya tidak bicara tentang bukti-bukti Tuhan yang dirumuskan oleh, itu ada buku putih di sebelah situ, itu kumpulan tulisan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas memberikan 5 bukti adanya Tuhan. Bukti kosmologis dan seterusnya. Kalau saya sebut dan seterusnya, saya tidak hafal. Tapi saudara tunjuk aja ke buku itu. 1 jilidnya aja sudah mengejutkan bapak-bapak karena ketebalannya. Dan itu terdiri dari berapa jilid itu ya? 6 jilid kali. Biasanya kita ketakutan melihat buku yang tebal. Untungnya saudara-saudara kita dari kalangan takfiri, dan kita harus menyebut mereka itu saudara-saudara kita dari kaum takfiri. Kalau kata Imam Ali, apakah mereka itu munafik? Tidak, karena munafik itu biasanya malas dalam sholatnya, kata Imam Ali. Kalau begitu mereka musyrik? Tidak, mereka lari dari kemusyrikan. Lalu siapa mereka itu? Itu saudara-saudara kita yang berbeda paham dengan kita. Itu kata Imam Ali itu kepada pasukan yang segera akan menyerang Imam Ali salamullahi alaihi. Kalau saya akan berkata, saya akan tetap menyebut saudara kita. Cuma mungkin sekarang saya menyebutkannya itulah saudara-saudara kita yang sekarang sedang menjadi musuh-musuh kita. Atau itulah saudara-saudara kita yang sekarang sedang memerangi kita, dan kita berkewajiban untuk memerangi mereka kembali. Berdasarkan ayat Al-Quran, وَإِذْ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ, diizinkan untuk orang-orang yang diperangi untuk memeranginya kembali, to fight back, itu diizinkan. Dan sementara kita hanya mengatakan mereka lah saudara-saudara kita yang sekarang sedang memusuhi kita. Tapi siapa tahu satu saat musuh-musuh itu akan berubah menjadi sahabat yang sejati. Gimana caranya? Katanya, tolaklah dengan cara yang sebaik-baiknya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang sebaik-baiknya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Nanti tiba-tiba yang menjadi musuh kamu itu akan berubah menjadi sahabat yang setia. Walaupun kalau dia sudah
nasibi beneran, rada susah itu. Bakal jadi sahabat yang setia, rada susah. Kalau nasibinya ke bawah-bawah, ya bisa jadi berubah jadi teman yang setia. Tapi kalau nasibinya sudah memasuki darah dan dagingnya, sebagaimana iman memasuki darah dan dagingnya Ammar bin Yasir. Nah, kalau nasibi asli, jangan coba-coba berharap bahwa satu saat mereka akan menjadi sahabat kita. Jangan berharap, karena pasti kita akan cepat mati karena kecewa terus-menerus. Ada susah. Lagi pula ada keadilan ilahi itu. Untuk dipilih Tuhan menjadi pengikut Ahlul Bait itu, orang harus melalui perjuangan yang panjang. Dia akan mengalami berbagai cobaan sampai kepada jadi pengikut Ahlul Bait. Masa orang tiba-tiba yang kerjanya memusuhi kita, ujug-ujug jadi pengikut Ahlul Bait. Itu dalilnya sama dengan dalil husnul khotimah. Ada orang bunuh sekian banyak orang. Itu hadis itu dalam Sahihul Bukhari itu. Akhirnya dia meninggal kan. Dia tanya kepada orang yang dibunuhnya itu yang ke-100. Dia tanya, apakah saya bisa diampuni? Kata dia, enggak, kata dia. Bunuh langsung jadi pas 100. Terus dia mencari lagi, tengah-tengah jalan meninggal dunia. Lalu sampai malaikat bingung menentukan apakah dia masuk surga atau tidak. Akhirnya itu para malaikat menggunakan skala kuantitatif. Jadi diukur jaraknya dari tempat dia pergi dan jaraknya ke tempat yang dia akan tuju. Walhasil dari pengukuran, saya tidak tahu dan jangan tanya saya apakah pakai meteran atau pakai hasta, ya kita nggak tahu ya. Saya itu kalau bicara sekarang jadi rada sering meloncat-loncat ke sana kemari ya. Karena emang dalam teori komunikasi kata pembicaraan yang sangat sistematik tidak pernah menarik. Kalau kita telepon-teleponan dalam hubungan interpersonal, gak pernah teleponan kita itu sistematis. Apalagi kalau teleponnya lama sampai panas telepon itu, pasti pembicaraannya itu tidak sistematis. Cobalah Anda telepon, Pak, saya ingin membicarakan 3 hal yang penting bagi Bapak. Pada menit-menit yang pertama saya akan membicarakan masalah tagihan listrik bulan ini. Bagian yang kedua pasti pembicaraan itu tidak menarik. Ibu-ibu kalau ngobrol sesama dalam telepon gak pernah sistematik. Loncat-loncat ke sana kemari. Saya mohon maaf ini supaya kita rada santai mendengarkan pembicaraan. Apalagi kalau kita mendengarkan ustadz-ustadz di televisi, bukan lagi tidak sistematik, nggak ada sistemnya. Jadi dia bicara apa saja. Saya kembali lagi ya. Jadi tadi kita, Ustaz Anwar, sebenarnya tema pembicaraan saya tadi apa? Debu. Oh, debu, bener. Nah, wah itu orangnya masih berpikir sistematik nih, pasti pinter. Biasanya orang mendengarkan pengajian saya terpesona oleh contoh-contoh saya dan lupa sebenarnya saya ini bicara apa. Yang lupa bukan saya pendengar, juga yang pembicara. Nah sekarang saya diingatkan. Jadi Gunawan Muhammad itu menerbitkan buku judulnya Debu yang saya sebut tadi, pengantar kepada ateisme. Saya diundang untuk membahas buku itu. Saya tidak tahu kenapa Gunawan Muhammad mengundang saya. Dalam cerita Debu itu, Gunawan Muhammad berkisah tentang peristiwa di kamp konsentrasi. Waktu itu orang-orang Yahudi digiring ke tiang penggantungan. Al-Kisah dalam cerita itu, pernah penghuni kamp itu berbuat salah. Biasanya kalau seorang salah semuanya itu dihukum, kecuali orang salah itu mengajukan dirinya jadi selamat yang lain. Tapi ini tidak ada. Termasuk yang mengetahui itu juga tidak melaporkan. Akhirnya ada seorang datanglah mengaku bahwa dia sebetulnya yang berbuat salah itu, dia beserta anaknya. Dibawa ke penjara itu juga beserta anaknya. Kalau sudah pernah menonton The Beautiful Mind, itu kisah tentang seorang bapak dan anaknya yang berada di kamp konsentrasi. Bagaimana bapaknya menghibur anaknya, membuat lelucon-lelucon ketika bapaknya itu mau digiring ke tempat penembakan. Nah, ketika keduanya digantung, mula-mula bapaknya, kemudian anaknya. Dan semua harus menyaksikan tontonan itu. Kalau yang tidak mau menonton, seret juga mau digantung. Jadi semua terpaksa menonton adegan itu. Jadi ketika sudah selesai digantung, ternyata anaknya masih lama itu bergeliat, masih bergerak-gerak. Dan rombongan para tawanan itu melewati keduanya.
Dan lalu ketika melihat anaknya yang masih muda sekali, masih menggeliat-geliat di tiang gantungan, seorang di antara mereka itu bertanya, "Where is God?" Tuhan lagi kemana ini? Katanya. Itu diikuti seperti zikir bersama. Where is God? Kemana di Tuhan itu? Kenapa kalau Tuhan itu datang dan maha kasih, kenapa dia tidak tolong anak kecil yang tidak bersalah itu, yang harus mati di tiang gantungan itu? Nah, itu di dalam filsafat agama disebut problem of evil. Tuhan itu maha kasih, tapi dalam hidup kita lihat ternyata Tuhan tidak kasihan sama kita. Tidak kasihan sama jutaan orang yang kelaparan sekarang di Afrika. Tuhan juga tidak kasihan ketika katanya orang-orang Armenia datang ke sebuah tempat, kemudian orang-orang bayi-bayi, ada seorang bayi di hadapan ibunya dilemparkan ke atas, kemudian ketika jatuh ke bawah dia disambut dengan bayonet sampai terpanggang, dan itu di hadapan ibunya. Ketika bayi yang tidak besar itu dilemparkan ke atas, where is God? Kemana itu Tuhan? Atau lagi berangkat kemana? Where catch us? Kemana itu Tuhan? Yang jadi persoalan, kenapa di dunia ini ada penderitaan, dan kenapa Tuhan tidak belas kasihan kepada orang-orang yang menderita itu. Katanya dia sayang kepada hamba-hambanya, tapi kita tidak melihat kasih sayang dia. Nah, waktu saya diundang ke situ itu, saya bawa juga sebuah cerita. Karena kelebihan tulisan Gunawan Muhammad itu ada cerita-cerita, dan ceritanya bermutu. Menurut saya, dia termasuk intelektual Indonesia yang benar-benar intelektual. Karena ada banyak intelektual yang sebetulnya bukan intelektual. Mungkin ilmuwan ya, tapi intelektual tidak. Menurut saya Pak Habibie itu ilmuwan sejati, tapi dia bukan intelektual. Saya tidak punya waktu untuk mendefinisikan intelektual. Banyak teman-teman saya waktu itu belajar di luar negeri, saya lihat dia hanya tertarik pada segera menyelesaikan studinya. Dan dia tidak baca buku apapun kecuali buku yang relevan dengan studinya aja. Yang lain-lainnya enggak. Gunawan Muhammad itu enggak pernah menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Konon dia pernah masuk filsafat itu di Arkara, tapi juga dia tidak selesai. Tapi dia seorang intelektual sejati. Intelektual itu membantu kita memberi makna kepada berbagai peristiwa dalam kehidupan. Kalau memberi makna pada gejala-gejala alam, ya itu tugas saintis lah. Gampang menurut saya, tinggal pelajari satu bidang studi. Dan saya hanya ingin menunjukkan, mungkin intelektual Gunawan Muhammad juga kayaknya menganggap saya lah kiai yang intelektual. Sudah tidak usah mempertanyakan, ini saya merasakan sendiri. Jadi dia undang saya ke situ, dan waktu itu saya juga bercerita, sekarang ini ada hakim di pengadilan internasional yang markasnya di Den Haag, The Hague. Saya lupa lagi namanya, dia mungkin sekarang udah pensiun sih, tapi dia hakim pengadilan internasional. Dan dia pernah dimasukkan ke kamp konsentrasi ketika dia masih kecil. Ya, di Perang Dunia Kedua lah dia masuk, masih kecil. Dan satu hari dia bercerita tentang apa yang disaksikannya di situ. Peristiwa penggantungan juga. Jadi ada orang yang salah, kemudian dia digantung, harus ditonton oleh semua orang. Dan yang mengerikan, teman dekatnya disuruh mengalungkan tali gantungan itu ke leher temannya. Kalau tidak mau ya dia juga ikut digantung. Tapi dia mendapat kehormatan, dialah yang mengalungkan tali gantungan itu ke leher temannya, teman yang baiknya. Dan ketika dia diberikan tali gantungan itu yang bulat itu, tangannya menggetar. Dia tidak sanggup menggantung temannya sendiri. Hanya sekedar tambahan sedikit aja. Pada peristiwa G30 SPKI, orang-orang PKI dari kampung-kampung dibawa oleh pasukan komando, dan anak disuruh membunuh bapaknya. Bapaknya disuruh membunuh anaknya, kedua-duanya dikasih kampak untuk saling mengampak. Udah buru-buru balik lagi sekarang. Ketika tangannya bergetar seperti itu, karena mau menggantung temannya sendiri, dia menggetar ketakutan. Tiba-tiba kawannya itu
merebut tali gantungan itu, mencium tangan temannya, dan kemudian dia menggantung dirinya sendiri. Dengan itu si temannya sudah menyelamatkan kegalauan hati temannya itu, karena ia sendirilah yang menggantung dirinya. Dan dia juga memberikan apresiasi kepada temannya yang ragu-ragu untuk menggantungkan tali itu di lehernya, dan bergelantunglah dia. Saya bilang, dan pada waktu itu tidak ada yang tanya, "Who is God?" Di mana Tuhan? Tapi apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya itu? Yang mereka rasakan adalah ungkapan simpati dan kasih sayang antara sesama manusia. Ternyata ungkapan kasih sayang itu mengharukan. Semua orang terharu dan meneteskan air matanya melihat cinta kasih antara dua sahabat yang setia. Kita kalau mendengarkan orang mengungkapkan cintanya, kita selalu terharu. Dan tahu ada kekuatan luar biasa. Dan itu apa akibatnya pada hati orang-orang yang menonton itu? Akibatnya ialah perasaan cinta kasih kepada sesama kawan-kawan. Mereka melihat bahwa simpati itu ternyata indah, kata dia. Saya tidak akan menceritakan seluruh argumentasi saya di situ, bahwa kadang-kadang Tuhan ciptakan penderitaan itu supaya kita memilih untuk saling menyayangi di antara kita. Sebab itu sebenarnya sesuai dengan pertanyaan ada teman saya yang nakal, mengapa Allah ciptakan Abu Bakar dan Umar? Dan saya waktu itu menjawab, mengapa Allah ciptakan iblis? Karena Tuhan ingin kita memilih perbuatan baik itu bukan seperti robot yang ditentukan oleh Tuhan jadi baik. Itu kan itu robot, dan tidak ada nilai baiknya kalau saudara itu ada robot yang kerjanya itu melayani orang di restoran, simpel gitu. Kemudian dia tanya lagi, apa lagi yang Anda butuhkan, balik lagi. Kita tidak melihat robot itu orang baik, walaupun dia bekerja tanpa digaji, karena itu semua sudah diprogram. Tapi kalau saudara jadi pelayan di restoran dan memberikan servis tambahan, melayani dengan baik, dengan senyuman, dengan ramah, itu jadi kelihatan indah sebagai perbuatan baik. Nah, jadi kadang-kadang Tuhan menciptakan dalam satu keluarga ada yang menderita, itu supaya keluarga yang lain itu belajar untuk berempati dengan penderitaan dia, tanpa harus dipaksakan. Kamu harus empati, enggak. Supaya belajar berempati. Dan kalau kita berempati dan diempatii, ini for your information, itu kalimat baru saya cipta. Jadi kalau masuk kamus, itu saya penciptaan. Jadi kalau kita diempatii, kita senang, kita bahagia. Kalau ada orang yang mengulurkan bantuan kepada saya ketika saya berada dalam kesulitan, ada kenikmatan. Ketika saudara-saudara membantu saya di PDIP itu, betul-betul saya merasakan kenikmatan. Dan I believe, dan saya percaya, bahwa saudara pun yang membantu itu juga saya mempunyai kenikmatan tersendiri. Dan itu lahir dari empati. Ketika Kementerian Pendidikan mau membangun karakter bangsa, kemudian dia bikin listnya sifat-sifat apa yang harus dibangun di bangsa Indonesia sekarang ini, saya mengusulkan empati. Dan alhamdulillah tidak diterima. Ada orang kumpul itu. Yang diterima malah nilai-nilai yang harus dikembangkan itu misalnya nilai kecerdasan. Padahal kecerdasan bukan nilai. Maksud saya, gimana harus memberikan? Kecerdasan itu bukan nilai, karena dia tidak berhubungan dengan baik atau buruk. Bisa saja orang punya kecerdasan, tapi dia berakhlak buruk. Dia kejam, dia sosiopat. Bisa. Kecerdasan itu bukan sesuatu yang berupa nilai, berupa values. Kecerdasan itu prestasi lah, achievement. Kalau itu juga diperoleh secara achievement. Dan sebetulnya kalau kata Jean-Jacques Rousseau, makin cerdas satu bangsa, makin sulit kita mencari orang jujurnya. Boleh kita kembangkan orang-orang pintar sekarang, tapi kalau tanpa nilai, orang pintar itu menjadi monster yang menakutkan. Dia bisa menipu setiap orang. Nah, kembali lagi, empati itu menakjubkan. Empati itu membuat kita bahagia. Dan empati itu bertahap-tahap. Dari tahap yang kosong tanpa empati disebutnya zero empathy. Dan itu makhluk yang mengerikan. Dia bisa memanipulasi setiap orang, dia bisa memanfaatkan setiap orang untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa perasaan bersalah.
Tidak ada rasa bersalah dalam dirinya. Lalu sampai kepada full empati. Seperti pengorbanan seorang ibu yang menjatuhkan dirinya katanya dari menara Pisa hanya karena dia ingin menghadiahkan matanya buat anaknya. Itu kan full empathy. Karena full empathy itu ditandai dengan sacrifice, dengan pengorbanan lah. Pengorbanannya ya dengan seluruh jiwa raganya. Saya seringkali terharu orang yang menyaksikan perasaan empati yang luar biasa. Saya pernah menyaksikan seorang ibu yang tua duduk di atas kuburan, memandang kuburan suaminya, dan pandangannya kosong ke depan. Sudah nggak bisa lagi diajak bicara. Dia tidak menangis, tidak apa-apa. Tapi dia memandang ke depan, ke tempat yang kosong seakan-akan. Dan menurut saya, yang terjadi pada ibu itu ungkapan cinta. Empatinya kepada suaminya yang sudah meninggal dunia. Tatapannya kosong. Mungkin yang dilihatnya itu hanya suaminya. Yang dibayangan benaknya itu ya seluruh perilaku suaminya. Dan saya menyaksikan itu, ikut menangis juga, terharu. How beautiful love is, ya, betapa indahnya cinta itu. Sebenarnya cerita Miftah itu, saya tidak tahu. Miftah juga bercerita sekarang ya. Jadi emang banyak peristiwa yang mengharukan. Jadi si bapak itu buru-buru dari kerjanya datang ke sini hanya untuk mengecek apakah benar. Dia mungkin buka media sosial, dia lihat berita saya meninggal dunia, langsung ke sini. Dan di situ dia mematung, memandang ke tempat yang kosong. Dia membayangkan kalau saya benar-benar mati, ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya. Joyeshumo khalibun, kata orang Persia. Tempat kamu sekarang kosong. Orang Persia begitu. Orang Irak kalau mengatakan, saya rindu kepadamu. Kalau bahasa Inggris kan mengatakannya, saya kehilangan kamu. I miss you. Namun orang Sunda, sono abit. Sononya tidak jelas itu tuh. Sono itu kan katanya abstrak. Tapi kalau saya kehilangan kamu, kan rada lengkap itu. Atau orang Persia mengatakan, Joyeshumo khalibun. Tempat kamu sekarang kosong. Oh, itu lebih ini. Orang Persia emang rada pintar merayu. Dan bahasa Persia itu memang sangat indah untuk dipakai basa-basi. Kurbone shumo, biarlah aku jadi kurbanmu. Ashteh naboshid, daste sumo dadnakun. Kalau kita bantuin orang, mereka bilang, daste sumo dadnakun. Maksudnya, tangan kamu janganlah sampai kotor. Gitu kan indah. Maksudnya, jangan sampai rusak karena membantu. Pernah saya bawa rombongan ibu-ibu dulu lah. Di zaman saya sering bersama ibu-ibu itu yang centil-centil itu. Ketika saya menerjemahkan itu, daste shumo darnakun. Apa itu Ustaz? Saya sebutkan gini. Kalau arti harfiahnya, asyik ya, romantis orang Persia. Sampai ada yang bercita-cita pengen kawin dengan orang Persia. Tapi kalau kawin saja kemudian tidak ngerti bahasanya, kan tidak romantis juga. Ya. Jadi menurut saya belajar dulu bahasanya. Pakai oleh suami ibu itu udah bagus, beres. Tanpa harus mengawini itu. Saya juga terharu seperti tadi mendengar Bapak itu mematung di situ. Dan ketika sudah ditemukan bahwa akhirnya saya masih hidup, dia pulang. Tidak kita dengar cerita selanjutnya ya. Mungkin dia cek kepada setiap orang. Dan sempat saya juga baca, walaupun saya juga bukan, Facebook saya udah ditutup, kemarin mau dibuka, ada tulisan malah, it seems that your device has been locked. Saya sudah tidak menggunakannya, katanya sudah 10 tahun lebih. Tidak bisa buka saya sampai sekarang. Dianjurkan supaya saya kalau mau buka lagi, telepon akan dikirim kodenya. Saya nggak mau. Saya udah tenang hidup ini. Tanpa Facebook, tanpa Twitter, tanpa apa-apa. Biarkanlah untuk kampanye saya yang bikin Facebook atau Twitternya, tim aja. Kalau saya sendiri, jangan disuruh buka, nggak ada waktu lagi. Nah, waktu di berita saya meninggal dunia itu saya diperlihatkan orang. Dan itu komentarnya, ya ada komentar yang mengharukan. Tapi kebanyakan komentarnya yang mengerikan. Karena itu yang pertama kali menyiarkan itu di websitenya orang-orang Wahabi. Kemudian dikasih komentar. Salin lagi berita itu kan, biasa link. Nah, kalau di websitenya Wahabi itu nggak ada yang mengharukan. Ini kelihatannya ini kelompok zero empathy. Tidak ada empati sama sekali. Ada yang mengatakan, syukur katanya ini. Setan ini udah mati. Gitu. Hidup kita sekarang tenang. Ada lagi yang menyebutkan,
sayang ya dia terlalu cepat mati, kita harusnya lebih dulu menyiksa dia, memutilasi dia, baru kita puas. Oh, macam-macam itu. Tapi semuanya itu zero empathy. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa paham Wahabi itu adalah paham yang memang mau menzerokan empati kita. Kalau kita baca misal Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikomentari oleh tokoh Wahabi yang namanya Al-Utsaimin, di situ tegas sekali bahwa orang yang tidak percaya kepada tauhid uluhiyah, walaupun dia percaya kepada tauhid rububiyah, itu wajib dibunuh. Dan malah baru saya dengar juga dari Ustaz Ab bahwa ada tokohnya Al-Ur, bisa dilihat di YouTube, dia mengatakan bahwa buat dia minum khamar, berzina dan membunuh itu halal apabila berhadapan dengan kelompok yang sesat. Jadi lebih baik minum khamar daripada menjadi orang sesat. Dan di kelompok saya juga sekarang ada kelompok-kelompok yang menentang saya dengan bikin kaos juga, lebih baik mabuk daripada sesat. Dan itu saya kira ajaran untuk tidak memiliki empati. Dan tampaknya empati itu betul-betul sejak awal mau deempatisasikan. Jadi dibikin tidak punya empati sama sekali. Dahulu katanya di zaman jahiliyah, kalau ada orang meninggal dunia, itu orang-orang dilarang menangis. Karena menangis itu menunjukkan kelembekan, bukan ketegaran, kelembekan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat diberitahu bahwa salah seorang putrinya meninggal dunia, beliau menangis dan para sahabat menegur Nabi. Ya Rasulullah, dalam sebuah hadis, apakah kau lembek? Gitu. Lalu kata Nabi, tidak, ini bukan kelembekan, ini ungkapan kasih sayang. Ini air mata kasih sayang. Jadi dalam kebiasaan jahiliyah tidak boleh kita berempati. Dan ajaran Nabi ingin menghilangkan kebiasaan jahiliyah itu dan menggantinya dengan menangis. Dan Nabi ajarkan, karena menangis itu ungkapan empati. Kalau ada orang yang meninggal seperti Ja'far, hendaklah semua orang menangisinya. Limithli Ja'far falyabkil bawaki. Atau hadis lain, sayang katanya Hamzah tidak ada yang menangisi. Sehingga setelah itu orang Ansor, kalau ada musibah di negerinya, dia tangisi Hamzah lebih dahulu. Karena perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far yang terbunuh itu dalam perang Mu'tah, dalam keadaan yang sangat mengenaskan, karena ia tidak dikenali lagi, karena dicabik-cabik tubuhnya, kecuali oleh saudara sepupunya, yang melihat dari cincin yang dikenakannya bahwa itu adalah Ja'far. Berita kematian Ja'far itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda, untuk orang yang mati seperti Ja'far itu hendaknya semua orang menangisinya. Falyabkil bawaki. Hadis itu sampai juga kepada kita. Tapi ada sambungannya dari hadis itu. Kirimkan makanan kepada keluarga Ja'far karena mereka sekarang sedang mendapat musibah. Kita dengar dari saudara-saudara kita dari Persis, itu hadis dipakai untuk melarang tahlilan. Karena bunyinya, kirim makanan kepada keluarga Ja'far. Sementara tahlilan, keluarga yang mati yang menyediakan makanan. Kesimpulan mereka haram menyediakan makanan. Berdasarkan hadis Nabi itu. Padahal, nggak tahu saudara juga boleh memilih. Karena itu namanya mafhum mukhalafah. Kita disuruh mengirim makanan kepada keluarga yang sedang menderita. Itu yang diperintahkan. Jadi dilarang kalau orang yang sedang menderita itu harus menyediakan makanan bagi kita. Itu sih bukan berdasarkan Quran dan hadis sebetulnya, berdasarkan al-masail al-lafziyah saja. Cuma orang Persis itu mengaku tidak pakai usul fikih, tapi sebetulnya mereka pakai usul fikih juga, cuma usul fikihnya tidak terkendali. Artinya tidak ada asal usulnya, langsung aja usul. Dan sekarang mereka melarang tangisan. Jadi kebiasaan jahiliyah yang dihapuskan oleh Nabi sekarang dihidupkan kembali.
bahwa mayit akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Innal mayyit mu'adzabun bibukai ahli. Mayit itu akan disiksa oleh tangisan keluarganya. Dan itu jadi pendirian saudara-saudara. Seluruh orang lah di sini sampai mendengar pengajian saya kali. Tapi semua orang menangisi. Tidak boleh menangisi yang meninggal. Padahal sekali lagi menangis itu adalah fitrah untuk melatih kita berempati. Kalau kita sudah tidak bisa menangis lagi, penderitaan kita sekarang ini adalah munculnya para pemimpin yang sudah tidak bisa menangis lagi melihat penderitaan rakyat. Orang itu hanya bisa berakhlak baik kalau dia sudah bisa menangis karena derita orang lain. Ada kawan saya, sekarang udah pensiun juga, sesama dosen di Unpad, pada waktu mengantar mahasiswa ke kampung, dia lihat ada sebuah tempat di atas bukit. Jadi orang-orang tuh kalau mengambil air ke bawah bukit itu, dan kemudian bukit itu pakai tangga-tangga, begitulah yang dibangun secara sederhana. Ketika dia nunggu di situ melihat para mahasiswanya, dia lihat ada orang tua ngambil air di bawah itu, diangkatnya sampai di satu tempat, di tengah-tengah tangga itu terjatuh dan airnya menggelinding ke bawah. Dia buru-buru mengejar orang tua itu dan dia menangis terisak-isak. Dia sangat terharu. Dan mulai saat itu dia jadi orang yang sangat mudah terharu melihat penderitaan orang lain. Dan dia menjadi orang yang sangat dermawan. Itu hanya karena pengalaman menangis ketika kita melihat penderitaan orang lain. Dahulu itu saya diasuh oleh uak saya. Uak saya mengurus saya dulu masih kecil, menyusui saya malah uak saya itu. Karena waktu itu saya ditinggalkan orang tua, ditinggalkan dengan susu sapi, tapi susu sapi itu akhirnya habis. Dan orang tua saya tidak pulang-pulang juga, karena dulu naik haji itu bisa sampai 3 bulan atau lebih. Akhirnya dengan cara apalah, kalau kata orang Sunda sih ditingur, uak saya mengeluarkan air susunya. Jadi saya disusui oleh uak saya yang waktu itu janda. Tidak punya suami, tapi tiba-tiba susunya itu mengalirkan ini. Kata Dr. Utami Rusli, ahli menyusui, karena di Afrika itu ada kebiasaan orang, kalau orang yang melahirkan itu meninggal dunia, adiknya yang masih gadis disuruh menyusui. Dan tiba-tiba susunya itu mengalir. Ibu Utami itu ketika mendengarkan cerita saya, sekarang kadang-kadang kalau dia ada seminar air susu ibu, saya selalu dipanggil untuk bercerita pengalaman saya menyusu dulu itu. Katanya setiap ibu yang menyusui anaknya itu mengalami kenikmatan karena mengalir hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu juga yang terjadi ketika kita berempati pada orang lain. Ketika kita mengungkapkan kasih sayang kepada orang lain, ada perasaan keharuan. Saya tertarik untuk menyebut satu peristiwa tadi itu yang ceritakan Ustadz Miftah. Saya betul-betul terharu. Malah pernah saya bersama istri saya berceritalah di mobil. Saya membayangkan kalau saya meninggal dunia. Lalu yang hadir itu dari mana-mana. Dan saya punya, ini bukan wasiat, bukan. Cuma bayangan aja, imajinasi. Sebelum pemberangkatan jenazah saya, orang-orang menyanyikan lagu Piala Cinta. Saya sekarang pun terharu. Jadi membayangkan itu aja terharu, padahal itu cuma imajinasi. Karena saya membayangkan bahwa yang mengantarkan jenazah saya itu begitu lagu itu, kemudian walaupun lagu Mars sekalipun, dari wilayah Ali bergabung di Ijabi, itu pasti mereka tidak selesai. Mereka akan mengisi tengah-tengah pembicaraan mereka dengan tangisan. Itu saya baru imajinasi aja udah mau nangis ya. Tapi ini tangisan nggak bisa disebut tangisan depresi ini enggak, atau tangisan kebencian, tangisan yang sebetulnya nikmat. Tangisan itu tangisan memandang ungkapan kecintaan dari orang-orang di sekitar kita. Kita juga akan terharu dengan kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketimbang menceritakan pengkhianatan sahabat kepada
Nabi yang rupanya menjadi tema kita sekarang. Tapi kalau ceritakan kecintaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tertegun, terpesona, terharu. Dan mestinya emang seperti dalam lagu Marsi Jabi itu, emang tugas kita ialah sebarkan senyuman sang Nabi. Kita mau menyebarkan, tebarkanlah kasih. Jadi memang tugas kita adalah menyebarkan kasih sayang. Dan percayalah, punya agama dengan sebaran kasih sayang sebagai misinya akan membahagiakan hidup kita. Tunggu buku saya lagi membuat serial kitab psikologi agama. Udah keluar, itu hanya pengantar aja, sehingga Miftah menyebutnya saya ini sohibul pengantar, sohibul muqaddimah, karena kerja saya cuma bikin ke pengantar saja. Nah, jilid satunya, kalau itu kita sebut jilid satunya, saya akan cerita tentang agama dan psikoterapi. Mungkin itu digeser, itu jadi nomor 2, agama dan psikopatologi. Agama yang membuat kita sakit jiwa. Jadi kalau kita memeluk agama itu, insya Allah perlahan-lahan kita sakit jiwa. Apa cirinya sakit jiwa itu? Kita mengalami zero empathy. Kita tidak melihat lagi manusia, yang kita lihat adalah makhluk-makhluk yang harus kita habisin. Seperti dalam karikatur itu yang seharusnya saya pasang tadi, sehat tanpa siah. Terus ada lagi tulisannya, buang siah pada tempatnya. Belum lagi yang lebih keras lagi itu, lebih kasar gitu. Dan itu lahir sebetulnya karena keyakinan agama. Ketika saya melaporkan ke Dewan Pers tentang serangan Wahabi, khususnya di media elektronik, media cetak dan sosial media, yang sebetulnya sekarang berada di luar lingkupan Dewan Pers. Tapi yang di media elektronik itu, saya laporkan hal-hal yang seperti itu. Dan waktu itu kan Trans TV berkata, kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kata Rido Ais, salah seorang juga pimpinan di Dewan Pers, dulu wartawan Pikiran Rakyat, dia berkata, tidak mungkin itu mereka tidak mengulangi. Jadi walaupun berjanji tidak akan mengulangi, tidak mungkin mereka tidak akan mengulangi. Mengapa? Karena itu misi agamanya. Itu ajaran agamanya. Mereka berjuang itu, untuk menyebarkan kebencian. Sehingga saya kalau ketemu saudara-saudara saya yang punya agama seperti itu, saya emang rada takut. Takutnya bukan takut karena saya takut kalah argumen, tapi karena saya takut ini jangan-jangan dia orang rada gila. Dan itu susah untuk diajak berpikir logis. Karena itu kalau saudara diskusi-diskusi di ini media sosial, jangan ikuti diskusi mereka. Jadi mereka lompat sini, saudara lompat ke sini, mereka lompat situ. Insya Allah setelah diskusi saudara juga ketularan rada gila. Karena otak saudara sudah diputar balikan, dikacaukan. Jadi saudara akhirnya juga jadi tidak normal lagi. Oke. Sampai di situ kita kalau ada pertanyaan, Nabi wa alihi sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.